BlackBerry Playbook. Ya. Lu masih ada yang inget gak produk yang satu ini cuy? Dan tak kenapa gue kangen banget men sama BlackBerry jadinya. Ya kita kangen-kangenan dulu sama produk BlackBerry. Jadi yang pengen gue bahas kali ini adalah BlackBerry Playbook. Barangkali dari lu mungkin ada yang belum ngeh apa sih Playbook. Jadi ini adalah salah satu tablet besutan dari BlackBerry. Ingat gak? Masih inget gak? Dan gue yakin sih buat lu yang lahir tahun di atas 2000 gak ngeh ini apaan. Dulu tuh harganya ya seri 64 GB 7 jutaan menuju 8 juta, hampir 8 juta kurang lah. Setelah itu beberapa tahun kemudian harga resminya langsung drop, setengah kurang, pokoknya murah banget lah pada saat itu. Tetap aja gak laku cuy. Dan ya di antara barang-barang yang memang maksud gue di antara tablet-tablet yang laku yang beredar, sebenarnya desain yang paling gue suka ya ini nih, si Kima yang hitam satu ini. BlackBerry Playbook. Kenapa nih yang lagi gue tunjuk nih, square banget men. Tak kenapa gue suka banget tablet yang square. Terus gue ambil dulu bentar. Nah beda sama si Apple dari dulu memang terkenal ngotak juga produk Apple, tapi ya urusan mengotak-ngotak ya gue nggak punya otak kan, jadi nggak ngotak. Gue suka yang nggak ngotak karena gue nggak punya otak. Iya kalau produk Apple itu iPad-nya kayak ada cembung-cembung gitu, menurut gue kayak kurang gimana gitu, kurang unyu-unyu cuy. Nah kalau ini Playbook yang satu ini udah layarnya kecil, lebih compact lah. Ini salah satu tablet yang menurut gue paling enak pada saat itu. Dan waktu BlackBerry Playbook ini launch itu gue wah benar-benar gak bisa apa-apa cuy. Gue gak bisa beli dan memang pada saat itu gue gak megang duit. Masih bocil. Anjay masih bocil. Pengakuan nih gue. Pokoknya masih SMA atau ya udah mau lupa gue. Soalnya gue sering cabut sekolah lupa. Intinya gue hari itu belum dapat ilmu ngepet, ilmu melihara tuyul. Jadinya masih belum bisa beli-beli beginian pada saat itu. Dan gue ngiler banget men sama BlackBerry Playbook yang satu ini. Mungkin sebagian orang tuh suka sama produk Apple iPad ya. Asal lo tahu aja, gue dari dulu nggak pernah suka sama yang namanya desain iPad. Serius, itu mengingatkan gue kayak layar iMac, ya lo tahu kan, kayak dicabut gitu, dipaksa buat disentuh-sentuh, ya kayak gitulah. Makanya ketika BlackBerry ngebuat tablet, entah kenapa gue langsung jatuh cinta dengan bentuk kayak. Gue gak bicarain soal performa ya, ini kita lagi ngobrolin soal desain. Oke, kalau kita bahas di tahun 2020, ini beberapa apps ini sebenarnya ini udah mati semua men. Maksudnya, misalnya lo beli BlackBerry Playbook di tahun 2020 nih ya. Itu kayak beberapa apps itu memang semua appsnya emang bisa lo download cuy. Tapi udah gak 100% bekerja kayak dulu lagi. Contohnya beberapa aplikasi aplikasi Maps misalnya, aplikasi GPS, pokoknya aplikasi trackingan itu udah gak support lagi. Memang dari basic, dari sistemnya juga udah gak support karena zaman now itu kan udah update. Dan untuk browser nih, lu juga harus download browser yang third party-nya. Kenapa? Karena kalau bawaan dari browsernya itu ampas banget men, udah gak support sama sekali. Meskipun yang lagi gue pakai ini tetap aja gak support web baru. Contohnya kayak YouTube, kayak halaman Google aja itu dia gak support sebenarnya ya. Bentar, gua connect wifi dulu cuy, lupa gue, saking ngebetnya, saking semangatnya gue nge-review si Kima hitam yang satu ini cuy. Dan ya balik lagi mungkin, bentar, sabar. Oke, ini udah gue konekin ke wifi. Jadi sebenarnya Playbook ini kalau lo buat browsing udah nggak bisa lah menurut gue. Kenapa itu nggak bisa? Lo bisa lihat deh di sini. Itu dia kalau di misalnya kayak gue ketik nih ya, gue ketik Google itu lamanya minta ampun cuy. Lama parah men. Jadi dia pertama lama, lemot, itu yang pertama. Browsernya super lemot. Terus yang kedua banyak banget web yang udah gak kesupport. Ini gue ketik Google aja sebenarnya udah gak support. Nih gue ketik di mesin pencarian. Keluar ketikannya tuh di luar mesin pencarian. Ya lu bisa lihat nih gue ngetik. Itu keluarnya di luar kolom mesin pencarian. Jadi udah webnya itu udah berantakan diterima sama si browser ini. Udah gak sesuai lagi. Ini udah baru banget. Padahal
buka Google itu adalah salah satu web paling basic kan. Nah, lu bisa lihat lah, buka Google aja begini, apalagi lu pakai buat browsingan. Jadi ya janganlah lu beli beli playbook ini di tahun 2020 karena lebih ke buang-buang uang sih. Tapi kalau buat lu yang cinta kolektor item ya monggo serah lu kan. Tapi ini gue cuma pengen kasih tau aja. Dan iya, ini experience browser ini salah satu hal yang paling enak menurut gue. Kenapa? Karena gue ngetik pencarian gambar aja itu ngeleknya lama cuy. Parah banget main ini ngeleknya parah lama. Ini gue klik nih ya, lama banget nongol ya. Tuh, lama gue nggak sabaran. Beda ya, zaman kita sekarang nih kalau pakai tablet, handphone gitu kan cepet kan. Nah, baru kerespon lama selama itu. Sekarang gue pengen coba buka YouTube dan Google aja nggak support ya kan, webnya nggak support sesimpel itu. Apalagi YouTube cuy, banyak banget skrip gitunya kan di webnya. Dan lu bisa lihat nih, kalau buat YouTube kita nggak bisa langsung ketik YouTube ya, nggak bisa cuy. Jadi solusinya, lu ketik di mesin pencarian di Google yang udah nggak support juga tapi masih bisa masuk ke google.com ya. Lu ketik di mesin pencarian itu, misalnya lu pengen denger lagu apa gitu, lu ketik nama artisnya, nanti diarahin ke YouTube-nya langsung. Jadi dia ngedirect via link gitu dari Google. Nah itu bisa masuk ke YouTube. Tapi kalau lu mentah-mentah ketik youtube.com, itu udah nggak support lagi. Tampilan home YouTube itu udah nggak support di browser yang ada di Playbook ini. Jadinya menurut gue agak ribet, makanya gue bilang ini kalau kayak buat kayak buat lu browsing ringan gitu pun udah nggak cocok. Karena udah banyak banget aplikasi dan lain-lain yang udah nggak support. Nah, untuk soal speaker ini gila banget. Hasil speaker ini manjain telinga lu banget, men. Coba deh, daripada gue banyak bacot ngoceh-ngoceh nggak jelas, coba lu denger dulu hasil suaranya. Ini hasil suaranya menurut gue gila banget sih. Coba lu denger deh. Kenapa ya gue bisa bilang hasil speaker ini gila banget? Kenapa? Karena ya speakernya tuh kanan kiri kan. Udah kayak tablet-tablet zaman now, produk-produk Apple zaman now beda sama pada saat itu kalau kita bandingin face to face, misalnya ini bandingin sama iPad 1 generasi 1 atau iPad generasi kedua, iPad 2, itu jauh banget. Enakan speaker yang ada di BlackBerry Playbook ini jauh banget, men. Makanya menurut gue meskipun ini adalah salah satu produk yang kurang laris di pasaran, tapi bagi gua tablet ini adalah salah satu tablet terbaik pada saat itu ketimbang kayak iPad 2, tablet dari Samsung Tab yang seri-seri pada saat itu launching juga. Menurut gue ini adalah salah satu tablet yang paling wah pada saat itu bagi gue ya. Makanya dari dulu tuh gue incer banget. Sempat beli beberapa tahun yang lalu, udah lama banget, abis itu gue jual, abis itu sekarang gue punya lagi. Dan ini gue coba buat main game. Dan gue gak banyak bacot di sini buat main game. Gue pengen ngasih liat ke lu aja. When I close my eyes at night, my last adventure flashes before them. I see the Caribbean Naval Museum where I work as a curator, torn apart
giant pirate galleon. The heartbroken Captain Remington, back from the dead, seeking revenge. The dwarfish fiends guarding the chests that contain the cruel pacts. And the mysterious sea devil himself, Davy Jones, the caster of curses and tragedies. I defeated him once, but I fear that was just one of many battles. Good evening. I've got an urgent delivery for Miss Black, a museum curator. Good evening. Did I wake you up? I need your help with a package of the utmost importance. I can't get to its contents without a bizarre artifact. Since you have experience with strange happenings at sea and the legend, can you please open the package? I was... She was right. The artifact is here at your place. Ya, begitulah rasanya main game di BlackBerry Playbook. Udah banyak banget game-game yang memang udah mulai mulai mati juga di apps-nya. Dan sini gue coba pengen kasih lihat ke lo App Store itu kayak gimana sih, aplikasinya itu kayak gimana sih, tempat download aplikasinya. Lo bisa lihat sini cuy. Sorry, bukan App Store ya. Lo bisa lihat sini. Di sini beberapa aplikasi masih terpampang kayak available to download ya. Iya, karena di sini semua aplikasi bisa lo download. Tapi ya namanya mungkin lo lupa kali ya, zaman-zaman BlackBerry dulu itu banyak banget aplikasi berbayar men. Jadi kayak yang tadi lo lihat tuh main game itu ujung-ujungnya bayar. Banyak juga aplikasi-aplikasi yang menurut gue nggak guna bayar, kayak phone bayar, serba bayar. Jadi menurut gue itulah zaman dulu lah. Itu zaman dulu bagi kita kan dulu tuh kayak phone, screenshot, aplikasi premium berbayar itu udah wah banget kan. Nah sekarang itu udah beda banget. Jadi coba deh kalau lo beli BlackBerry Playbook ini buat nostalgia aja, menurut gue cocok sih. Buat sedikit koleksi-koleksi barang elektronik lo menurut gue juga masih cocok. Tapi kalau lebih ke lo beli BlackBerry Playbook ini di tahun 2020 buat pemakaian ringan-ringan lo, ya menurut gue BlackBerry ini nggak mensupport itu, karena yang ada lu bakal emosi, lu bakal stuck, lu nggak bisa leluasa browsing, download aplikasi, ngegame atau apapun itu. Iya, cuman lebih mungkin dari hasil suara speakernya masih wah sih menurut gue. Oke, mungkin sekian aja video gue mengenai BlackBerry Playbook yang dulu harganya hampir 8 juta. Sekarang harganya lu bisa dapat, ada yang jual 400.000, ada yang jual 500.000, ada yang jual 700, 600. Pokoknya itu tergantung kondisi situasi di mana lu beli cuy.